Malam ini kita ada kegiatan edukasi di acara Majelis Silaturahmi Organisasi di Palembang. Tempatnya di daerah 26 Ilir. di 26 Ilir ya. Oke, ini kita bawa beberapa ular. So, tadi lah dibawa teman. Ada kobra, ada rodos, ada banyak. retiganas, sama boiga. sama boiga. Kita edukasi cara menangkap ular jika masuk rumah. Oke, tonton video ini terus. Tolong mundur dikit, agak mundur dikit. Ini adalah tata cara mengatasi daripada apabila ada binatang yang terbisa. Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul. Kami dari Semsaratil, Pak Ustadz, jadi kami beda sendiri. Jadi kami suara sudah jalan 6 tahun. Alhamdulillah. Kami sudah jalan 6 tahun, kami bawa di sini, kita ada edukasi sedikit, jadi kita bawa ada kobra juga piton. Sebenarnya kalau di Semsaratil kita main cuman hewan reptil, tidak hewan lain. Jadi kami berbagi suatu kehormatan bagi kami diundang pertama kali. Selama ini kami diundang di sekolah-sekolah, ada juga dealer dan semacam-macam, ada Pertamina dan Pusri. Sekarang kami sangat terhormat dan tersanjung karena diundang di ormas Islam, majelis-majelis. Ya, kami perkenalkan, kami dari Semsaratil, saya sendiri, Pak Habib, teman saya, ketua saya di sini. Saya kebetulan saya wakil ketua saya Muhammad Fuad, ada Andri dan Adi Yogi. Ya, kami jelaskan. Kebanyakan masyarakat tidak tahu bahwa tidak seluruhnya hewan di dunia itu berbisa. Jadi perbandingannya 70% itu tidak berbisa, Pak Ustadz. Jadi yang 30% itu berbisa. Jadi perbandingan 70-30 ya. Jadi kebanyakan di dunia 70 tidak berbisa dan 30%-nya berbisa. Berbisa juga ada tingkatan, ada 3, ada low, middle dan high. Rendah, menengah dan tinggi. Kemudian kita bawa di sini yang tidak berbisa dan berbisa. Menengah ya, menengah juga ada. Kalau menengah tidak mematikan tapi lumayan kalau untuk anak kecil bisa demam. Kita langsung aja, Ustaz, kita kebanyakan sini cuma ular ya. Jadi kita bawa berapa jenis? Ya. Yang pertama kita bawa yang biasa di masyarakat ular sawo, sanja piton, ini ganas. Jadi boleh di tengah. Silakan. Oke, adik-adik tolong mundur. Jadi kalau di Palembang biasanya kalau kita nyebutnya, kalau bahasa ilmiahnya biasanya kita jelas 100 piton, biasanya ular sawah sanca bodo itu sama, enggak beda. Jadi kalau untuk yang di kejadian di Maluju nangkap untuk pemula, sebenarnya kalau untuk yang kecil enak kita nangkapnya kepala sama yang sampai kepala sama butut udah ketemu, biasanya ngunci. Kalau ini yang ganas memang kita bawa yang tidak jinak.
Jadi untuk pemula, kalau untuk yang 1 meter masih bisa kita sendirian Bapak Ibu atau Pak Ustadz. Kalau sudah 3 meter up, sudah itu dikondisikan tidak boleh sendiri. Kita tangkap yang ini, kalau ini bisa pakai media, ini kita pakai hook namanya. Ditekan kepala, jangan sampai nyambung dari kepalanya. Ini tidak berbisa, non bisa. Tapi yang berbahaya dalam ular piton bilitan. Jadi makan hidup-hidup. Mati kejadian nenek-nenek yang di Kalimantan atau Sulawesi kemarin itu ada 2 ya. Itu benar, dia tidak hoax. Kebanyakan juga kejadian ini kalau di dusun-dusun kita biasanya sangat mematikan karena tidak berbisa tapi meremukkan badan dan langsung mati. Selagi detak jantung masih ada, mereka akan melita sampai mati dulu. Jadi sebenarnya ular piton untuk ular sawah ini sosial keluarnya malam, nocturnal, tidak pernah pagi atau siang. Jadi kalau kebanyakan masuk kandang ayam, bebek dan lain-lain itu biasanya malam, tidak pernah keluarnya siang. Jadi untuk piton itu nocturnal malam. Kebanyakan kalau di rumah susun banyak juga yang dapat ada di blok 26 kemarin sekitar 4 meter atau 5 meter. Ini yang 6 bisa. Setiap Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan ular piton berbeda-beda setiap daerah. Di Sumatera bentuknya batiknya beda. Kalau di Bali bulat-bulat dan Sulawesi dan beda. Itulah kuasa Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan ular, pasti ada manfaatnya. Itu kita kita berlari ke ular yang berbisa. Ini kalau di Jawa atau di Sumatera juga ada cincin emas. Tapi kalau yang beda, yang ini middle venom, ini Jawa ya. Bedanya ini kalian tidak mematikan tapi middle venom menengah. Nah, tapi ada yang berbahaya di Palembang itu nasional, malam ada hitam putih atau hitam kuning. Beling-belang pernah dengar Bapak? Tapi itu berbahaya. Bedanya di mana? Kalau untuk di cincin emas, kuningnya ini sedikit. Ini untuk cincin, tapi yang beling-belang yang membunuh, yang tidak menyakitkan untuk bisa ngantuk, pagi bisa meninggal. Cincin ini yang kuningnya itu gede biasanya, besar kayak gitu. Kalau cincin emas ketemu ini jarang. Kalau di ini Jawa ya, ini Jawa. Cincin kayak cincin, ini menengah, tidak mematikan. Tapi kalau untuk anak yang umur di bawah 5 tahun atau yang gitu demam biasanya. Ini bukan jinak ya. Kalau ular berbisa tidak bisa jinak. Ini middle, lumayan sakit. Tidak mematikan tapi tetap ini. Yang middle, yang hacknya kita bawa kobra. Beda kobra ada 2 juga kalau kobra. Kalau kobra itu 1,8. Nah ini sudah sendok, biasanya nyembuh 1,8 paling gede, 1,5. Kalau sudah 3 meter, 4 meter itu king cobra. Yang bunuh Erna Bule kemarin yang penyanyi itu king cobra. Kalau ini kobra Sumatera banyak di daerah Oki apa itu banyak. Dia nyembuh biasanya. Tidak jinak, ini asli. Kami di perumahan mana kemarin? Mata Merah nih Bapak. Jika ada rescue, jika kami Sumsel Reptil dipanggil di bawah jam 12, kami tanpa meminta biaya biasa dipanggil di perumahan di mana kami telepon, kami tangkap. Ini tidak jinak. Kami kalau di sekolah-sekolah kami edukasi kepada anak-anak TK sampai dengan SMA. Kebetulan saya di dinas juga, Bapak pernah di dinas kacamata Pak. Saya di bagian dulu Pak, pendidikan dulu. Sekarang masih juga di pendidikan. Jadi biasa kami di sekolah-sekolah dari TK sampai dengan SMA. Kalau TK kita bawa yang jinak Pak, tidak membawa yang ini. Kalau kita bawa yang SD, kita bawa yang ganas. Bawa bisa atau anak-anaknya buka. Jadi kalau untuk SMP sama SMA udah ngerti, kami display kalau untuk di sekolah-sekolah. Ini bukan untuk main, kalau digigit paling 3 waktu 3 jam. Jadi kebanyakan kalau untuk kobra digigit biasanya panas. Bedanya dengan yang piton, kalau piton kalau digigit berdarah banyak, itu biasanya ular tidak berbisa. Tapi kalau dikit cuma 2 lubang berdarah, bengkak, berbisa. Itu bedanya. Beda di kepala dan warna juga. Ada yang lain? Ada ular lagi, bedanya lagi ada. Kita membedakan untuk ular berbisa tidak berbisa di kepala Bapak Ustaz. Jadi bedanya ini kecil tapi bisa membunuh orang dewasa dengan waktu berapa jam. Bisa lihat itu betul kecil, kepala segitiga itu. Kepala segitiga, warnanya cantik,
Di daerah-daerah pesisir banyak, di daerah Jawa banyak. Tapi kalau di sini banyak ular kedung. Kalau di daerah Oki, daerah apa? Kebanyakan ular cantik. Bukan untuk main, kalau kita untuk display saja biasanya. Ini pada segitiga, warnanya unik memang. Tapi kalau untuk anak-anak kecil, kebanyakan kejadian itu banyak anak-anak yang kecil mati. Katanya ularnya cantik. Tapi dengan kita membedakannya di segitiga. Kalau piton kan opal, kecuali kobra tadi. Kalau kobra pipi, dia tegak. Itu ini yang berbisa Jawa lebih banyak. High premium ini. Ada lagi? Ya cara nangkap ya. Kalau untuk ular yang berbisa, kita nangkap pakai alat bapak. Media apapun bisa. Tidak boleh handle tangan kosong. Kecuali piton yang sudah biasa nangkap, kalau di bawah 1 meter up masih bisa kita sendirian. Tapi kalau 2 meter, 3 meter, kita usahakan jangan sendiri, orang dua, orang 3. Kami kemarin di kilometer 5, orang 2, 3 meterannya. Kami kemarin orang 2, palak 1, posisinya buntut saja, tidak boleh ada langsung nyatu dia. Pakai cara nangkap untuk yang kobra dulu. Untuk kobra, biasanya kalau untuk kobra alat di rumah bisa kita pakai. Jadi kalau untuk kami spesial hasil, kami kan bawa, biasa nangkap baby itu harus bawa alat kami karena takut ada apa-apa ke kami. Jadi media pun bisa di rumah bisa ada masukan. Tapi untuk perkotaan, untuk daerah Mas Susun jarang sih kalau untuk kobra. Kalau kita di Mas Susun, biawak banyak, piton pun banyak. Kalau sini nggak heran kalau untuk di daerah Mas Susun. Tapi kalau untuk kobra tempatnya beda. Jadi kita makainya bisa, kalau kecil biasa kita bisa masuk majuin, bisa ditekan juga. Kalau untuk biasanya ibu takut, jadi tidak perlu. Tapi kalau kami yang sampai terpakai, selagi tidak membahayakan, kita lepaskan saja. Karena makhluk ciptaan Tuhan perlu hidup, perlu cari makan. Tapi kalau sudah membahayakan, datang pertama kita usir, 2, 3 boleh dibunuh, tapi matikan Pak ya. Tapi kalau selagi dia masih tidak membahayakan, boleh dilepas karena dia pengen hidup juga. Bisa kita tekan juga, tapi kebanyakan kita pakai alat. Karena untuk yang berbisa kita tidak handle. Kali ini biasa, nah itu cara memegangnya juga tidak boleh di atas bawah, kita nyamping. Kenapa kita megang nyamping? Takut bisanya apa? Taringnya kena cukur ke bawah. Jadi kita pakainya tangan. Kita kan boleh, kalau untuk piton boleh kita pegang atas bawah, tapi untuk yang ini tidak boleh. Jadi bisanya ada taringnya, ada 2. Ini yang kecil, kalau kita dapat yang kecil kemarin. Kalau banyak di mata merah banyak masih untuk kobra. Tapi kalau untuk piton sangat mudah. Kalau untuk yang pemula, siap Laksus. Setelah ini Laksus daripada perwakilan juara Laksus, siap ya. Soalnya untuk piton ya. Nah, soalnya untuk piton ya dek kecil aja, perfect ya dek. Ya. Main aja dek. Main dulu. Siap. Ya, anggota kami yang termuda nih, ya silakan. Biasa untuk piton giginya banyak, jadi kalau dipatok untuk ular ini biasanya giginya banyak, tidak apa-apa. Untuk jinaki juga, kalau waktu 3 hari 4 hari sudah bisa jinak, bisa makan sendiri. Jangkauan masih semeter, masih enak. Jadi kita jaga jarak, jangan sampai ini. Jadi mana kita tepuk pas ini. Ya, tangkap adik. Kalau untuk anak ini sudah biasa nangkapnya. Ya silakan. Kalau sudah biasa ya, kalau untuk itu ya, terima kasih saja. Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Kami persilakan untuk Laksus daripada Majelis Taklim Laskar Awadin. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat
apa yang menjadi usaha antum ini bisa menguatkan, pertama adalah hiburan kepada masyarakat, dan yang kedua menguatkan iman orang yang menonton kalian, sehingga mereka paham dengan makhluk dan ciptaan Allah. Mudah-mudahan insyaallah apa yang kalian kerjakan itu juga bisa menjadi amal ibadah kalian semuanya insyaallah ya. Apa tadi janjinya? Sukses Raden! Sukses! Sukses Raden! Sukses! Sukses Raden! Sukses! Subhanahu wa ta'ala, salah satu sahabat baru, kawan berjuang baru atas nama siapa? Ahmad, langsung namanya Ahmad. Nama aslinya? Nama aslinya Gana, aslinya dari Buddha ya, asli orangnya Palembang. Masya Allah, kita doakan nanti insya Allah mudah-mudahan menjadi mujahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum semua jadi saksi dan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau ini pada malam hari ini mengakui tiada yang disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya mari kita sama-sama istighfar dulu ya. Istighfar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita ulangi sekali lagi ya, mantap, dan mohon pertolongan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kamu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Mudah-mudahan insyaallah kami berdoa semuanya, semoga Allah melindungi kamu, melindungi kita semuanya, dan menjadikan kamu insyaallah berjuang di jalan Allah dan husnul khotimah. Takbir! 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 Dan pendekar Krisna Bintang Selatan. Inilah jawara Bang Japar yang dipersiapkan untuk membela agama dan membela bangsa. Pancasila harus teruskan, agama Pancasila harus kita jaga dari perusak agama. Iya, ayo selesai.
Pancasila warisan ulama, Pancasila dasar negara, ketuhanan yang Maha Esa, Intisari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك ترى مكاننا وتعلم حاجاتنا وتعلم نياتنا وأنت أعلم بأحوالنا ونياتنا فقونا يا ربنا فإننا ضعفاء اللهم يا قوي اللهم يا قوي قونا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم